Oke, jadi teman-teman, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa namanya karbohidrat ya. Kalau karbohidrat itu adalah waktu kita mempelajari karbohidrat, kita flashback ya pertemuan minggu yang lalu. Nah, kita sudah belajar karbohidrat itu adalah polihidroksiketon atau polihidroksialdehid atau dia senyawa keton yang ada gugus aldehid, kok keton ada gugus aldehid, senyawa aldehid yang polihidroksi yang mengikat Kita gugus PC more. Hmm. gugus OH, hmm, selain Minyak atom more. C yang mengikat gugus aldehid gitu ya. Oke, Gila mobilnya. sepertinya ada yang bocor. Minta surut. Oke, nama kalian kok aneh-aneh ya? Boleh namanya pakai nama asli ya, jangan nanti namanya apa namanya Mariah Carey gitu. Padahal nggak ada Mariah Carey kuliah di sini Taylor Swift gitu ya. Name underscore nama gitu. Jadi biar bisa diidentifikasi gitu ya. Oke, pakai nama asli ya. Oke. eh Kemudian waktu pas karbohidrat, waktu kalian belajar karbohidrat kan saya suruh nih ngapa pula nih ada yang coret-coret nih. Indah Lestari. Ada yang coret-coret layar. Bisa nggak ya saya hapus ini? Ah, ini dia. Jangan dicoret-coret layarnya ya. Siapa lah nih yang coret-coret layar? Oke, kita lanjutkan. Jadi, waktu kita belajar karbohidrat, saya suruh kalian membayangkan seperti ada kalung yang terdiri dari manik-manik yang diikat satu sama lain melalui tali. Jadi kan saya menggambarkan kalau manik-manik itu monosakaridanya, kalung itu polisakaridanya, dan yang mengikatnya itu namanya glikosidik. Ya. Dan kalau kita belajar karbohidrat kan kalian sudah minggu kemarin sudah saya jelaskan kalau dia adalah polihidroksiketon atau polihidroksialdehid yang mana eh, berarti senyawa aldehid yang memiliki gugus OH pada atom C yang selain mengikat karbonil gitu ya. Jadi memang kalau misalnya yang mengikat karbonil atom karbon nomor satu, maka selain karbon nomor satu mengikat OH gitu. Kalau misalnya keton, misalnya ketosa kan karbonilnya di atom karbon nomor 2 yang selain mengikat karbonil itu yang mengikat atom OH. Makanya yang satu kita sebut dengan aldosa dari aldehid tambah hidroksi aldosa gitu ya. Jadinya hidroksi aldehid makanya aldosa sama hidroksi keton atau ketosa gitu. Kemudian kita sudah belajar ya kalau misalnya pembagian monosakarida bisa dibagi berdasarkan gugus fungsi sama berdasarkan jumlah atom C pada satu monosakarida tersebut gitu ya. Ada yang kalau misalnya berdasarkan gugus fungsi kan ada apa ya? Ada aldosa, ada ketosa. Kalau misalnya berdasarkan atom C ada triosa, tetrosa, pentosa dan seterusnya gitu ya. Nah, bukan proposa ya. Jadi ya jangan mentang-mentang propana tuh kalian buat proposa gitu. Nggak, jadi triosa ya. Jadi memang ada yang serupa, ada juga penamaan yang beda gitu. Nah, dalam menggambarkan struktur karbohidrat memang ada dua ya, ada struktur Fisher dan struktur Howard ya. Oh ya, oke oke, tidak masalah Indah Lestari, tidak apa-apa. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang tuh saking canggihnya Zoom ini kadang tercoret-coret gitu. Nah, ini ya, jadi ada struktur Fisher, ada struktur Howard, ada struktur yang memang sebenarnya gitu, bentuknya bentuk kursi. Ya. Nah, cuma kita akan menggunakan dua ini, itu pun saya tidak menuntut kalian bisa menggambarkan struktur Howard ya. Yang jelas kalian tahu aja kalau monosakarida itu dalam alam itu tidak dalam struktur alifatik, dia dalam bentuk siklik. Karena atom karbon nomor 4-nya, atom karbon nomor 5-nya, OH-nya itu cukup energinya untuk menyerang karbonil atom karbon nomor 1. Makanya dia bisa siklik. Gitu.
Nah, sekarang kita ke pelajaran baru di sakarida gitu ya. Nah, ini dia ya. Mengapa fruktosa bentuknya segi lima? Karena kalau fruktosa ini kan, ini ya, saya gambarkan. Fruktosa itu satu, dua, dia atom karbonnya tetap 6, itu 2, 3, 4, 5, 6. Atom karbonnya tetap 6, tapi karbonilnya kan di atom karbon nomor 2. Nah, kalau misalnya karbonilnya di atom karbon nomor 2, maka eh, ini kan seperti waktu pas OH ini menyerang. Nah, kan ini kan seperti segi lima ya. Kan satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Nah, yang ininya jadi ini, yang ininya jadi ini. Ini satunya, ini enamnya gitu kan. Jadi ini kayak tes UTBK ya. Jadi UTBK kayak dadu-dadu tuh dibungkus-bungkus jadi apa gitu. Nah, kayak gini lah. Oh, mungkin saya pakai gak pakai pakai ini ya, pakai yang warnanya beda biar kalian tidak bingung. Jadi nih ya, hebat ya, maksudnya kita bisa coret-coret di layar gitu ya, walaupun tidak ada papan tulis gitu. Jadi gini, ini kan OH di atom. Ini sebetulnya OH-nya banyak ya, cuma saya gambarkan aja yang penting-penting. Jadi ini atom karbon nomor satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di atom karbon nomor 5 ini kan ada OH. OH-nya ini menyerang karbonil atom karbon nomor 2. Nah, ininya ke sini. Makanya seakan-akan dia seperti segi lima. Dari mana segi limanya itu? Dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Nah, jadi membentuk segi lima lah dia, walaupun dia 6. Nah, duanya lagi kemana? Yang satunya di sini, yang satunya lagi di sini. Nah, yang satunya di sini, yang satunya di sini. Ini dia ya, yang satu di sini, yang satu di sini. Di sini letak O-nya. Oke? Oke, jadi di sakarida lagi ya. Jadi kita sekarang membayangkan gimana dua manik-manik itu bisa menyatu jadi satu, gitu ya. Nah, gimana dua manik-manik? Tadi kan kita belajar lebih ke manik-maniknya kan, kalung itu. Nah, sekarang gimana caranya dua manik-manik itu bisa menyatu, gitu ya. Nah, jadi ini contoh ada glukosa sama glukosa. Nah, ternyata glukosa dengan glukosa itu yang di sisi kanannya itu ini bisa berikatan sama yang di sisi kiri ini, gitu. Nah, misal ya, saya gambarkan dua. Mengapa kalau misalnya menggambarkan ikatan glikosidik itu tidak bisa pakai struktur Fisher? Karena kalau pakai struktur Fisher kan tidak nampak eh, dia menyatunya gitu. Nah, tapi kalau misalnya pakai struktur Howard nampak menyatunya. Jadi gini, misal ya kita glukosa sama glukosa ya. Nah, OH gitu kan. Ini glukosa nih. Kita gambarkanlah glukosa tuh OH-nya bawah-bawah, atas bawah, bawah-bawah, atas bawah. Nah, ini glukosa satu. Terus ada glukosa dua. Glukosa dua saya buat gambarnya warna ungu. Nah, bawah-bawah, atas bawah. Ya. Nah, kalau kalian lihat, ini dia bisa berikatan atom karbon nomor satu di OH di glukosa yang satu dengan atom karbon nomor 4. Ini kan nomor 4 nih. Satu, oh yo, yo, kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enamnya di sini. Saya lupa buat gambar nih. Nah, di sini enamnya. Eh, sih, warna tinta. Oh, di sini enamnya. Nah, ya kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kalau kalian lihat, OH di atom karbon nomor satu dengan H di atom karbon nomor 4 itu dia bisa jadi H2O. Dengan melepaskan H2O, nanti menyatulah ikatannya jadinya begini.
berikatan dia sama O. Nah, terbentuk ikatan baru. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ikatan 1,4 glikosidik. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah ikatan 1,4 glikosidik, itu adalah ikatan antara monosakarida dengan monosakarida pada atom karbon nomor 1 dan 4 pada masing-masing monosakarida tersebut gitu. Nah, itu adalah ikatan 1,4 glikosidik. Ini biasa terjadi di eh apa? Aldosa. Aldosa dengan aldosa. Jadi ikatan antara aldosa dengan aldosa yang heksosa ya, yang 6 atom karbonnya, itu umumnya dia membentuk ikatan 1,4 glikosidik ya. Nah, inilah makanya kalian kalian pernah nggak menghafal dulu maltosa itu terdiri dari glukosa dengan glukosa. Nah, kayak ginilah ternyata maltosa itu dua manik-manik berasal dari glukosa dengan glukosa gitu ya. Dan yang diikat satu sama lain melalui ikatan glikosidik 1,4. Nah, terus gimana dengan sukrosa? Nah, sukrosa ini kan terdiri dari glukosa dengan fruktosa, ya kan? Nah, nah jadi gini, glukosa ini dia kan termasuk aldosa kan, aldosa yang heksosa ya. Nah, Karena karena gini, karena kan kalau misalnya monosakarida itu kan bisa dibuat dalam dua jenis ya. Ada jenis dibagi berdasarkan gugus fungsinya sama dibagi berdasarkan jumlah atom karbonnya. Nah, kalau misalnya glukosa itu dibagi berdasarkan jumlah gugus fungsi berdasarkan gugus fungsinya dia termasuk aldosa. Tapi kalau misalnya atom karbonnya dia termasuk heksosa gitu ya. Nah, jadi ini adalah glukosa ini adalah aldehid, aldosa yang heksosa gitu kan. Sementara fruktosa ini dia termasuk ketosa yang eh, al yang heksosa juga gitu. Nah, masalahnya oke lah ini sama-sama heksosa. Terus aldosa ketemu ketosa gimana Pak? Jadi kalau aldosa ketemu ketosa, kita gambarkan dulu glukosanya. Glukosanya itu tetap di atom karbon nomor 1, letak dia mengikatnya. Nah, fruktosa itu di atom karbon nomor 2 ya, karena memang fruktosa itu ngitungnya, kalau misalnya ngitungnya dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan jadinya ikatan 1,5. Tapi ternyata ngitungnya itu dari tempat dia mengikat gitu. Jadi memang agak unik khusus untuk yang ketosa. Tapi gini, ketosa itu kan banyak, karena kalian memang orang farmasi yang memang tidak butuh terlalu dalam mendalami ini, cukup fruktosa aja sebagai yang kalian bayangkan gitu. Untuk ya heksosa yang ketosa gitu ya. Jadi fruktosa aja. Jadi kalau fruktosa itu pasti di atom karbon nomor 2-nya yang bisa mengikat si glukosa gitu ya. Nah, fruktosa aja dulu, tidak usah cari yang lain-lain karena ketosa tuh ada banyak tentunya ya. Bahkan ada yang pentosa, Pak. Kalau dia ketosa, dia pentosa berarti segi 4, Pak. Gimana bentuk ikatannya, Pak? Nah, tenang. Tidak akan keluar kayak gitu di ujian karena memang eh, kalian kan farmasi ya, maksudnya itu tidak terlalu butuh untuk mempelajari sampai seseluk-beluk itu gitu. Jadi memang kalian cukup pahami fruktosa. Kalau fruktosa itu di atom karbon nomor 2 karena dia dihitung dari sisi pengikatan yang paling dia berikatan pada itulah yang terdekat gitu, walaupun bentuknya seperti simetris gitu ya. Nah, jadi kalau ikatan antara aldosa dan ketosa itu ikatannya 1,2. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ikatan 1,2. Jadi, saya ulangi, jadi dalam ikatan glikosidik itu ada ikatan glikosidik 1,2, 1,4, dan 1,6. 1,6 belum kita pelajari dulu, karena 1,6 ini kan untuk ini, untuk nanti saya ajarkan yang 1,6 nih, fungsinya untuk apa, mengapa 1,6 belum saya ajarkan. Tapi kalau misalnya 1,4 ini yang paling umum sebenarnya. 1,4 tuh biasanya paling umum dan paling biasa dan paling banyak gitu ya. Nah, 1,4 itu kalau aldosa ketemu aldosa yang heksosa, aldosa yang heksosa ketemu aldosa yang heksosa ikatannya 1,4. Kalau misalnya ikatan yang 1,2 itu khusus aldosa ketemu ketosa gitu ya, yang sama-sama heksosa gitu. Nah, itulah kurang lebih
perbedaan ikatan 1,4 1,2. Dan 1,2 biasanya hanya pada sukrosa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak ya kira-kira? Coba saya lihat dulu ya. Cek ombak. Hmm, oke. Aman ya teman-teman. Ya, ada yang di planet ini. Anissa Sabarina nih di planet. Miftahus Surur, oh di planet juga. Ada yang kuliahnya di Jembatan California nih, Vero Silsilia Tambunan gitu. Ada yang di Krusty Krab lagi nih, Indah Lestari ini di Krusty Krab ya. Nah, beli Krabby Patty dia. Oke, ya. Aliani di hotel nih, kayaknya nih pemandangannya. Saya juga mau lah. Saya. Kadang tuh enak ya kuliah online ini nih bisa ngubah ngubah apa gitu. Bahkan saya pun bisa jadi kucing gitu ya. Nah, nih saya bisa jadi kucing gitu ya. Jadi embe gitu. Nah, ya. Jadi memang lucu-lucu memang ya. Eh, bahkan saya bisa di planet juga. Oh, ini dia planetnya. Ya, enggak lah, dikutuk sekarang saya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jangan tinggalkan saya ya. Jangan nanti kuliahnya sambil nyuci AC. Ada yang kuliahnya sambil nyuci AC. Enggak ada kan? Menanam bunga, dodo sawit, nggak ada lah. Nak. Ya, jangan tinggalkan sendirian ya. Kadang kuliah online ini nggak enak ya. Kayak kita tuh TikTok terus, ayo tap-tap love-nya gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya saya kasih pertanyaan, kalau misalnya kalian terlalu introvert untuk on mic, tolong lewat kolom chat nanti kalian chat ya. Oke, kolom kolom chat. Ya, kolom chat bukan kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Aduh, ini pun direkam lagi. Tapi nggak apa-apa. Karena kalau misalnya saya bahas terus kan kaliannya bosan gitu. Nanti kaliannya ketiduran. Oke, kita lanjutkan. Jadi inilah contoh-contoh disakarida yang umum gitu ya. Jadi ada disakarida yang seperti yang saya bilang ya. Glukosa dengan glukosa itu membentuk maltosa. Nah, glukosa dengan fruktosa itu membentuk sukrosa. Inilah yang kalian praktikumkan waktu pas praktikum itu kan. Nah, laktosa itu galaktosa dengan glukosa, galak, glu, galak gitu ya. Nah, maltosa ternyata ada dua macam nih, ada isomaltosa, ada maltosa. Nah, yang perlu kalian lihat adalah ini kan dia ketosa ya, ketosa. Ini semua heksosa ya, yang kalian lihat di layar ini kan semuanya jenis heksosa, tapi yang berbeda itu kan gugus fungsinya. Kok ketosa sih aldosa ini ya? Maaf, salah. Ini kan aldosa nih, aldosa yang heksosa. Aldosa ketemu aldosa. Nah, aldosa ketemu aldosa seperti yang kalian pelajari itu ikatannya 1,4 ya. Aldosa dengan ketosa itu ikatannya 1,2 ya. Nah, kalau ini sama saja aldosa ketemu aldosa gitu ya. Ikatannya 1,4. Nah, terus Pak, ini kan juga saya ikatan ini kan juga aldosa ketemu aldosa, ini kan juga aldosa di atasnya aldosa, dia di bawahnya juga aldosa. Kok ikatannya 1,6 Pak? Ya, jadi inilah kenapa sebab dibilang isomaltosa gitu. Jadi isomer dari maltosa. Jadi masuk maltosa itu yang aslinya itu ikatannya 1,4. Tapi ternyata dia bisa membentuk ikatan 1,6. Dari mana 1,6-nya nih ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan atom karbon nomor 1. Nah, ketemu sama atom karbon nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan atom karbon nomor 6 nih. Nah, ikatan 1,6 ini terjadi dalam bentuk percabangan. Jadi gini, sekarang kita masuk ke polisakarida sebenarnya. Nanti di polisakarida kalian akan melihat betapa berbedanya eh, sifat fisik karena ikatan 1,6 ini ada gitu ya. Tapi nanti saya jelaskan di polisakarida. Ini kan masih di sakarida, tapi kalian harus tahu dulu kalau aldosa ketemu aldosa ikatannya 1,4. Kalau aldosa ketemu ketosa ikatannya 1,2, sudah pasti 1,2.
Nah, tapi kalau salah, saya ralat. Aldosa ketemu Aldosa ikatannya bisa 14 dan 16. Kalau Aldosa ketemu Ketosa ikatannya pasti 12 gitu ya. Nah, jadi saya buat slide pengganti papan tulis ya. Slide kosong bentar. Saya tambahkan slide kosong. Oh iya ya, saya belum bagikan PPT-nya ya. Hari Kamis lah ya saya bagikan nanti yang sejauh ini bisa gitu ya. Ya, oh lupa saya waktu itu membagikan PPT ya besok hari Kamis. Hari Kamis kan kita masuk lagi kan ya pagi. Nah, ya, hari Kamis lah. Oke. Sekarang tadi kan oh karbohidrat itu ada dibagi jadi bisa dibagi berdasarkan gugus fungsinya, bisa dibagi berdasarkan jumlah atom karbonnya. Nah, waktu ini kita seragamkan aja dulu. Kalau belajar di sakarida, saya mau mengenalkan kalian cuma heksosa saja, ya. Heksosa saja dulu. Jangan pikirkan gimana ya kalau misalnya pentosa ketemu pentosa yang aldosa gitu. Nah, jangan pikirkan itu dulu karena kita pelan-pelan gitu ya. Mungkin akan ada kuliah itu nanti mungkin di kimia medisinal. Kimia medisinal saya ada yang menjelaskan tentang yang itu. Tapi karena kalian masih semester 2 dan kimia organik farmasi hanya dasar gitu kan. Jadi kalian butuh yang sekiranya banyak di dalam tubuh gitu ya. Jadi menurut saya heksosa saja cukup untuk sementara ya. Kalau belajar di sakarida, saya hanya akan mengajarkan heksosa dulu. Kalau kalian mau belajar yang lain-lain boleh, pentosa boleh gitu ya. Tapi kita fokus ke heksosa dulu. Nah, gugus fungsi itu tetap ya, ada yang aldosa, ada yang ketosa. Nah, karena ini ada konteksnya adalah di sakarida, maka tidak mungkin sakaridanya cuma satu, otomatis harus dua. Nah, muncullah ada dua kemungkinan di sini, aldosa ketemu aldosa, atau ketosa ketemu ketosa, ketosa, aldosa ketemu ketosa. Apakah ketosa ketemu ketosa itu ada, Pak? Gitu. Nah, biasanya itu ada, tapi dia sintesis dan tidak ada, belum belum diketahui fungsinya apa dan ikatannya memang tidak stabil gitu ya. Jadi ketosa ketemu ketosa ini juga sama, kita belum mempelajari itu lebih lanjut. Kita akan mempelajari itu di kimia medisinal sebenarnya. Kimia medisinal, kalau misalnya kita semua panjang umur ya, nanti di semester 6 kita ketemu lagi di kimia medisinal gitu. Nah, aldosa dan aldosa itu nanti dia membentuk apa? Ikatan 1,4 dan 1,6. Kalau aldosa dan ketosa itu ikatannya 1,2 gitu. Oke ya. Benar kan? Oke. Nah, inilah contohnya ya. Jadi ini contoh-contoh disakarida of physiological importance. Jadi sukrosa itu ini ya, glukopiranosil dengan fruktofuranosid. Nah, kalian kalau ngelihat struktur segi 6 yang kalian lihat itu kita sebut dengan senyawa piran. Ya. Tapi kalau senyawa yang ada oksigen di sininya ya. Tapi kalau senyawanya bentuknya segi lima, ini namanya cincin furan. Ya. Ada yang namanya furan di sini, furani, furando, furandani gitu. Nggak ada ya. Mana tahu orang tuanya terinspirasi dari pelajaran kimia gitu ya. Jadi ada furani gitu. Ada nggak? Atau Muhammad Furando gitu namanya. Nggak ada cowok di sini ya. Kesiannya. Astagfirullah. Aduh, aduh. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kalian aman kan ya? Ya, ini kok Nadine dan Filza, ini dua orang dalam satu komputer ya? Maunya satu perangkat satu orang ya. Takutnya tuh nanti saya seperti itu apa ya? Takutnya tuh terhitung tidak hadir gitu. Asrama Putri Pak. Oh, Asrama Putri. Cantik Asrama Putrinya ya. Oke. Nggak apa ya, saya pantau-pantau sesekali biar biar tidak ditinggalkan gitu.
Ada new message. Oh ya, oke. Jadi itu ya, ada cincin furan, ada cincin piran. Nah, yang siklilisasi yang saya bilang itulah yang disebut dengan cincin piran. Kalau cincin piran itu umumnya terjadi di aldosa yang heksosa. Jangan lupakan heksosanya ya. Kalau misalnya kalian cuma bilang aldosa saja, ya bisa jadi aldosa yang heptosa membentuk segi apa coba. Nah, itu makanya jadi aldosa yang heksosa, aldosa yang atom karbonnya 6. Dia akan membentuk segi 6. Kalau ketosa yang heksosa, dia membentuk segi 5 gitu. Nah, asal mula segi 5 segi 6-nya kalian dah tahu lah, nah, gitu. Oke, jadi inilah kalau laktosa galaktopiranosil sama glukopiranosa gitu. Piran ketemu piran. Iyalah ya, ya benar. Piran ketemu piran kan laktosa. Kalau sukrosa dia furan ketemu piran ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian capek aldosa aldosa ini, nah kalian bisa aja kalian buat kalau dia piran ketemu piran, piranosa ketemu piranosa, ya, ya satu. Oh, ini aja biar biar catatannya tidak banyak. Kita buat aja kayak gini. Piran ketemu piran, piran ketemu furan. Nah, ya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Oke ya. Nah, ini maltosa, isomaltosa, glukopiranosil. Nah, ini piran ketemu piran, piran ketemu piran, tapi yang ini satu ikatannya 1,4, ikatannya 1,6. Pak, ini ada alfa beta. Nah, kalau misalnya yang alfa beta glukosa, belum lagi ini kan ada dextra. Dextra itu dilihat ditinjau dari sisi kanan. Untuk stereo apa isomer optik itu mungkin saya jelaskan waktu pas pertemuan terakhir saja gitu ya. Jadi untuk sementara saya masih mengizinkan kalian untuk memahami ikatannya cuma 1,4 saja sudah cukup. Apakah dia alfa glukosa, apakah dia beta glukosa itu masih belum lah. Takutnya nanti kalian terlalu tumpah-tumpah gitu ya. Jadi untuk sementara saya ajarkan kalian struktur itu dulu. Nah, ini belum lagi Dextra. Dextra, apa beda Dextra sama Levo gitu. Kalau misalnya apa kan Dextra sama Sinister kan? Kalau misalnya kalian belajar apa bahasa Latin kanan dan kiri. Nah, anehnya kimia ini dia bukan pakai Dextra dan Sinistra, tapi Dextra dan Levo. Makanya LD. Makanya kalian kalau lihat apa ya contohnya susu elmen contohnya kan ada L lisin, berarti Levo lisin gitu. Jadi lisin dilihat ditinjau dari sisi kiri gitu ya. Jadi memang agak berbeda kimianya agak aneh memang dibandingkan dengan yang kalian pelajari kas Dextra lawannya Sinistra tapi kalau di kimia tuh Dextra lawannya Levo L gitu ya. Oke, nah baru kita lanjut ke polisakarida. Polisakarida sama oligosakarida saya gabungkan aja untuk yang di farmasi karena menurut saya kalian belum tidak kalian kan bukan yang memang mau membuat pemanis buatan atau gimana gitu kan. Jadi memang oligosakarida sama polisakarida saya gabung aja. Nah, inilah yang saya bilang. Polisakarida itu jumlah monosakaridanya, beberapa jurnal tuh ada yang bilang lebih dari 8 baru dikatakan poli. Ada yang bilang lebih dari 10 dikatakan poli. Intinya banyak dan bisa ratusan bahkan ribuan gitu ya. Nah, inilah contohnya. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah contoh polisakarida ya. Nah, wah, kayak akar-akar, Pak. Ya, memang kayak akar-akar. Nah, terus coba kalian perhatikan di sini. Ini unik nih. Sekarang coba buat, saya mau kalian tulis di kolom chat. Kira-kira yang saya tandai ungu ini ikatan apa? 1,4 atau 1,6? Coba. Tiga penjawab teratas ada hadiah. Coba di kolom chat penuhi. 1,4 atau 1,6? Yang saya tandai warna ungu. Oke.
Oke, oke, waktunya sudah habis. Jadi yang dapat haidah, nah tuh apa namanya? Hadiah ya. Yang dapat hadiah adalah tiga teratas. Yang benar tuh 14 ya. Jadi Naisha, Aisyah, sama hmm, Nabila dapat separuh ya. Karena memang apa namanya? Kan sudah habis tadi waktunya, tapi nggak apa-apa saya kasih separuh. Kan tiga teratas gitu. Oke, jadi teman-teman, kenapa saya bilang 14? Nah, saya saya jawab ya. Nah, jadi yang saya tandai ungu ya, yang saya tandai ungu kan yang ini ya. Ini, ini, sama ini. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti akan ada kesempatan lagi. Yang tidak beruntung nggak apa-apa. Oke, kalau kita lihat, ini kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ikatannya satu. Yang ini juga satu, dua, tiga, empat. Jadi ikatannya satu empat, bukan satu enam ya. Nah, kalau kalian lihat, yang ikatan satu empat ini rantainya lurus ya. Nah, ikatan satu empat ini rantainya lurus. Sementara yang ikatannya satu enam itu rantainya bercabang. Nah, ini kan 16 nih. Yang 16 saya buat warna hijau lah ya. Nah, 16 ya. Jadi 16 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Jadi katanya 16 yang bercabang. Nah, jadi 14 itu itu dia membuat polisakarida itu menjadi rantainya lebih lurus. Sementara 16 itu membuat rantai polisakaridanya itu bercabang. Khusus polisakarida. Oke ya. Jadi kalau misal kalian bayangkan kan saya bilang kan kalian bayangkan kalung manik-manik terus ada tali. Nah, kalau misalnya 14 itu kayak ya udah kalian bikin kalungnya tuh lurus-lurus aja. Tapi kalau misalnya 16 ya udah kalian bikin cabang-cabang, entah kalian bikin ada ya kalung bercabang-cabang gitu ya. Bayangkan aja kalung dia punya cabang-cabang yang ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi ini dia ikatan 14 glikosidik versus 16 glikosidik. Jadi kalau 16 dia membentuk cabang, sementara yang 14 dia membentuk rantai yang lurus. Jadi kalau misalnya ini ada rantai nih, lurus, 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 lurus. Kalian mau bikin cabang. Nah, bikinlah 16. Nah, lurus, lurus, lurus. Mau cabang lagi, ya bikinlah 16 lagi. Lurus, lurus gitu. Nah, artinya apa? Semakin banyak ikatan 16, semakin bercabanglah dia. Semakin dia bercabang, maka dia sifatnya akan semakin keras. Ya, umumnya semakin keras. Ginilah, polisakarida itu contohnya amilum sama selulosa kulit kayu contohnya. Menurut kalian, kalian pernah makan kulit kayu? Ada nih yang pernah makan kulit kayu? Mungkin pas kesurupan kali ya. Ada yang pernah makan kulit kayu? Ya, mana tahu saking kan laparnya kalian kan makan kulit kayu campur susu gitu kan. Ah, ini enggak apa-apa nih Pak, ini karbohidrat gitu ya. Ya memang karbohidrat, cuma kan dia tersaking banyaknya ikatan 16 dan karena dia kebanyakan ikatan 16 maka eh, dia semakin bercabang, akhirnya sifatnya akan semakin keras, semakin lengket gitu. Oh, bukan semakin lengket, maaf. Semakin keras, semakin susah untuk diuraikan sama tubuh kita. Karena tubuh kita cuma ada enzim amilase, bukan ada enzim selulase. Dan selulase itu mengenali 16.
Makanya kita tidak kayak kambing ya. Kalau kambing kan makan rumput kan akhirnya dia punya energi kan. Nah, kalian pernah makan rumput sebulan gitu? Cobalah, kalau misal kalian tidak ada duit, coba kalian makan rumput sebulan gitu ya. Tapi kayaknya kalian kalau makan rumput harus dimasak dulu ya. Jadi biar tidak, apa namanya, tidak, apalah itu. Ya, pernah ada yang berminat makan rumput. Tidak ya. Oke, jangan makan rumput ya. Walaupun, jadi jangan nanti setelah ini mentang-mentang saya bilang selulosa itu karbohidrat bukan berarti semua karbohidrat itu kalian makan, bukan. Jadi kalian makanlah karbohidrat yang sekiranya bisa jadi gini, kalau misalnya selulosa kalian makan juga sebenarnya dalam bentuk sayur, tapi kan itu jadinya serat jatuhnya tidak dicerna jadi energi gitu. Cuma jadi tempat kan di dalam usus kalian kan ada bakteri. Nah, bakteri itu nanti yang akan ngolah itu dan untuk kesejahteraan bakteri baik di dalam usus kalian juga gitu. Nah, sementara kalau ikatannya 1,4 kebanyakan, nah itu contohnya amilum. Amilum. Nah, saya mau tanya juga, kalian pernah nggak membedakan antara nasi biasa dengan ketan atau nasi pulen? Menurut kalian mana yang lebih lengket? Coba di kolom chat aja satu orang salah satu. Menurut kalian mana yang lebih teksturnya lengket dan lebih susah dikunyah? Apakah antara tiga ya? Ketan, nasi pulen, sama nasi berderai. Nasi berderai, nasi Minang gitu. Pulen Pak. Nah, agak-agak ketan ya. Pokoknya ketan agak susah ya. Maksudnya tuh ya ketan pulen kalau ibaratnya tidak ada yang jawab nasi berderai gitu kan. Nah, maksud saya tuh gini. Kalau misalnya dia semakin banyak cabangnya, semakin banyak ikatan 1,6-nya, maka sifatnya akan semakin mengarah ke ketan. Nah, jadi kalian tanpa kalian sadari mengapa ketan itu beda teksturnya karena dia kebanyakan ikatan 1,6. Itulah yang menyebabkan karena dia semakin panjang cabangnya, semakin banyak cabangnya maka sifatnya akan semakin keras gitu ya. Nah, kayak gitulah kira-kira penjelasan dari polisakarida ini. Jadi makanya polisakarida itu sebetulnya cuma kumpulan glukosa, 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 glukosa. Jarang orang memperhatikan apakah dia terdiri dari glukosa dan fruktosa gitu-gitu. Kalau misalnya kayak di sakarida kan kalian bedakan tuh glukosa sama fruktosa jadinya sukrosa. Glu tambah galak jadinya laktosa. Glu tambah glu jadinya maltosa. Nah, tapi kalau polisakarida bukan masalah manik-maniknya siapa, bukan masalah monosakaridanya siapa lagi, tapi yang jadi masalah tuh ikatannya gimana gitu. Apakah ikatannya 1,4-nya sedikit, apa 1,6-nya yang lebih mendominasi gitu. Nah, itulah yang akan mempengaruhi eh apa ikatan tadi, gitu ya. Ikatan sifat fisik karbohidrat gitu. Nah, nah inilah yang saya bilang gitu ya. Jadi bahkan di tubuh kita aja itu ada polisakarida juga nih ya, yaitu glikogen. Nah, ini contoh glikogen nih. Glikogen tuh cabangnya seperti ini, ya, lurus, 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 lurus. Nah, terus ini bercabang dikit gitu ya. Nah, ini starch, starch apa bahasa Inggris starch? Pati, ya, pati. Jadi ini contoh pati ya. Cenderung lurus, kalaupun ada bercabang nih, somewhat branch. Jadi beberapa kadang tuh ada yang branch, tapi somewhat kadang-kadang gitu ya. Beberapa ada yang branch. Nah, amilopektin. Jadi makanya kalau unbranch itu mungkin lebih ke nasi berderai gitu. Tapi kalau amilopektin contohnya yang kayak pada ketan gitu kan lebih banyak cabangnya kalau kita lihat dari struktur kimianya. Nah, makanya dia sifatnya lebih lengket, lebih keras dan lebih susah untuk kalian kunyah gitu ya. Bahasa kasarnya gitulah. Tapi kalau bahasa ilmiahnya dia struktur fisiknya itu lebih keras, lebih liat gitu. Nah, yang menarik itu selulosa. Selulosa ini dia sangat rapi gitu ya. Jadi ikatan 1,6-nya ada, nih ikatan 1,4-nya ada. Terus dia ternyata ada ikatan 1,6-nya rapi gitu, kayak berbaris-berbaris gitu. Kalian bayangkan aja, udahlah lurus bercabangnya tuh hampir di seluruhnya. Ya keras dong. Ya, makanya tidak ada yang namanya
kayu kulit kayu goreng gitu ya kan nggak ada yang kulit kayu yang udah tua terutama ya itu kan tidak ada kalian makan kulit kayu gitu kan atau kulit kayu dijadikan apa ya kayu manis berbeda gitu kan. Nah, tapi kalau ini kulit kayu yang memang betul-betulan batang gitu yang kayu gitu. Nah, inilah contohnya ya. Eh plant ya, selulosa, amilosa, amilopektin ya. Nih, contohnya nih, amilosa. Amilosa nih lihat bentuknya. Tidak ada cabang kan? Nah, kalau amilopektin ada cabangnya nih. Glikogen lebih banyak lagi cabangnya gitu. Nah, glikogen ini gula pada animal ya. Nah, Pak, tapi tadi di di manusia ada Pak ya. Kalian dianggap animal gitu ya. Kalian rela dianggap animal. Sebenarnya tidak ya. Jadi ya udahlah kita tambahlah human gitu. Jangan salahkan saya ya, salahkanlah nih sumbernya mikrobennos ini. Nah, ini subunitnya beta glukosa, alfa glukosa. Ini nanti alfa-alfa sama beta ini nanti lah. Ini ikatannya 1,4 untuk selulosa. Oh, selulosa itu ikatannya 1,4 tapi ini memang berbeda buku, kadang berbeda memaknakan 1,6. Kalau saya lebih cenderung ini 1,4 dan 1,6 secara terstruktur. Karena ini ikatan 1,6-nya ada juga gitu. Nah, kayak gini, saking rapinya gitu. Nah, ini 1,4 dan 1,6, ini 1,4 dan 1,6. Branch, no. Sebenarnya dia tidak berbentuk cabang, dia lurus, tapi antara yang satu satu dengan yang lainnya tuh sama-sama berikatan gitu. Jadi seakan-akan tidak ada cabangnya gitu, padahal dia ada cabangnya. Nah, ini yes per 20 subunit, ini yes per 10 subunit. Berarti glikogen sama amilopektin lebih lihat glikogen lagi ya. Kan gula otot ya, gula yang pada otot rata-rata. Nah, inilah shape-nya. Oke, selesai karbohidrat. Hore gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat film Dora gitu kan setiap kali selesai melakukan misi kan ada nyanyi-nyanyinya kan kalian nggak mau nyanyi-nyanyi. Tapi kalian ini nyanyi ya, jangan saya nyanyi. Astaga, kalau kuliah online ini gini lah ya. Kalau saya itu melawak tuh nggak ada yang dengar suara ketawa gitu. Nah, ya kadang tuh lihat bunyi keran air, cuma air jatuh-jatuh aja gitu. Ya saya cek ombak dulu ya. Saya cek dulu. Hmm, hadir semua nih ndak ya. Oh ya, pakai pakai emoticon ya. Jadi ada yang oh ya, ada yang dua orang. Nggak apa-apa lah kalau dua orang nggak apa-apa asalkan kalian itu ya layar, melihat layar ya. Hmm, kayaknya Maharani ini tidak asing lah bentuk belakangnya itu. Oh ya, ini kayaknya di kampus ya kayaknya ini ya. Oh ya, bagus bagus. Oke, oke tidak ada lagi. Kita lanjutkan ke lemak ya, lipid. Nah, biasanya lipid ini adalah musuh dari ibu-ibu gitu ya. Nah, karena dalam kecantikan lipid ini selalu disalahkan gitu. Nah, jadi memang lipid ini memang enak-enak ya. Kalau kalian lihat di sini kan minyak, keju gitu kan. Ada apa ini? Ya pokoknya biji-bijian yang diekstrak itu rata-rata berlipid gitu ya. Nah, jadi kita belajar sebenarnya apa itu lipid gitu ya. Nah, kalau kalian mempelajari lipid, kalau pas kalian mempelajari karbohidrat, saya minta kalian bayangkan kalung dengan manik-manik. Kalau lipid, saya mohon kalian membayangkan kaki tiga. Kalian pernah lihat kaki tiga anak di lab? Kaki tiga. Ada yang tahu kaki tiga? Coba jawab di kolom chat. Kalau misal tidak tahu, nggak apa-apa. Kalau misal tidak tahu, saya tunjukkan kaki tiga itu yang mana bentuknya gitu. Ayo di kolom chat. Tidak tahu, Pak. Oke, tidak, Pak. Oh, tidak. Ternyata kalian belum pernah lihat kaki tiga ya. Oh, oke. Ya sudah, kita buka Google ya. Saya mau tunjukkan kaki tiga tuh bentuknya kayak mana. Sebentar.
tiga. Nah, ini kita sampai jam 11.40 kan ya. Oke. Oke, ini adalah contoh kaki tiga. Kok tripod? Kalau tripod bentuknya kayak mana? Oh, kalau kalian tripod ya udah tripod aja. Nah, ini dia. Tripod aja lah ya. Jadi tripod. Nah, ini kalian bayangkan aja tripod. Ya, tripod mana ya? Ah, inilah. Coba kalian lihat ya. Jadi, dalam membayangkan lipid, saya mohon kalian bayangkan tripod. Ya. Kenapa Pak kami disuruh membayangkan tripod? Nah, nanti adalah intinya. Kenapa? Sebab saya suruh kalian membayangkan tripod. Kalau misalnya karbohidrat kan saya suruh kalian membayangkan kalung manik-manik sama tali, ya kan? Nah, akhirnya tergambarlah kalian kalau manik-maniknya itu monosakarida, kalungnya polisakarida, tali yang menghubungkan ikatan ikatan glikosidik bisa 16, bisa 14, bisa 12. Nah, kalau misalnya lemak, lipid, kalian bayangkan dulu tripod ya. Nah, terbayang gambar ini atau gambarnya saya masukkan ke slide lah ya. Copy image. Apakah saya harus mencantumkan sumber? Ya iyalah, nanti kita harus menerapkan konsep-konsep etika akademik ya. Oh. Mm, mm, mm. Nah, ya, jadi saya akan suruh kalian membayangkan tripod. Nah, tidak tahu kalian kaki tiga, maka saya suruh kalian membayangkan tripod. Oh, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kalian lihat di tripod ini, teman-teman, nah, di tripod ini ada kepala. Betul nak? Ini kepalanya nak. Betul? Betul ya. Ini kepalanya. Nah, ini adalah kaki-kakinya. Nah, berapa kaki? Satu, dua, tiga. Ya. Ya, iyalah Pak, kan namanya tripod. Kalau empat namanya tetrapod berarti. Iya ya. Kalau empat tetrapod, kalau lima pentapod, kalau enam heksapod, kalau tujuh heptapod gitu ya. Kalau 10 berarti dekapod gitu ya. Kalau pot bunga, ya. Kadang-kadang tuh ya penamaan itu ya kayak gitulah ya cara manusia menamakan. Sama kayak enzim-enzim yang pernah saya bilang kan. Enzim tuh selalu diakhiri dengan ase-ase gitu ya kan. Amilase berarti substratnya amilu. Selulase berarti substratnya selulosa. Kalau simpanse kayak mana? Apakah dia enzim yang mempercepat penyimpanan kan enggak? Simpanse itu monyet gitu ya. Jadi bukan jadi jangan mentang-mentang semua ase kalian buat enzim. Kita lanjutkan. Jadi ini kan ada tripod. Nah, sekarang saya ingin kalian mengganti tripod ini. Kepala ini kita anggap seperti gliserol. Nah, kaki-kaki ini, ya, kaki-kaki ini yang ada 3 buah, namanya asam lemak. Jadi kalian tolong bedakan mana yang lemak, mana yang asam lemak. Itu 2 hal yang berbeda. Asam lemak tuh monomernya, lemak atau lipid itu polimernya. Jadi nanti kalian jangan sampai salah membedakan asam lemak dengan lemak gitu ya. Nah, kalau asam lemak itu satu kaki ini aja. Tapi kalau lemak itu keseluruhannya. Tripod ini namanya lemak. Nah, kepalanya gliserol, kaki-kakinya dibilang asam lemak. Jadi bedakan ya, mana asam lemak, mana lemak. Kalau lemak, tripod secara keseluruhan. Kalau asam lemak, kakinya aja. Ingat ya, bedakan ya antara lemak dengan asam lemak. Oke?
Jadi kita belajar dulu asam lemak. Jadi untuk mempelajari lemak, lipid, kita belajar dulu asam lemak dan gliserol. Ya, yang akan nantinya membentuk trigliserida. Bukan tripod ya, nanti ujung-ujungnya trigliserida. Makanya saya bilang kaki tiga tripod ya. Pokoknya trigliserida. Nah, ini dia nih. Pak, ini apa ini, Pak? Nah, jadi asam lemak. Jadi gini, kalau di karbohidrat kita kan belajar dari monomernya dulu, betul kan? Nah, monomernya karbohidrat itu gampang. Cuma karbohidrat digubung-gubungkan jadi satu, ya udah itu karbohidrat. Bahkan satu satuan aja dibilang karbohidrat. Tapi kalau lemak itu dia banyak komponennya. Nah, jadi makanya kita belajar dulu monomer-monomer asam lemak gitu. Monomer-monomer lipid, yaitu asam lemak pertama. Nah, asam lemak itu apa, Pak? Asam lemak itu asam karboksilat rantai panjang. Nah, biasanya kan asam karboksilat itu kan kalian mengenalnya dengan COOH, betul nggak? COOH, contohnya asam asetat itu yang paling umum lah ya. CH3, COOH. Nah, itu adalah asam asetat. Asam karboksilat yang atom karbonnya ada dua buah. Ya. Nah, kan ada dua buah nih atom karbonnya, satu, dua. Makanya kalian gambarnya kayak gini kan. CH3, COOH. Nah, inilah asam asetat. Kalian bayangkan kalau asam lemak itu bukan sependek ini. Asam lemak itu panjang, 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 panjang. COOH gitu. Nah, kayak gitulah. Ini dia contohnya ya. Jadi, asam lemak itu asam karboksilat rantai panjang. Ya. Nah, umumnya berantai panjang. Kenapa saya bilang umumnya? Karena kadang-kadang beberapa jurnal itu ada yang mengatakan asam asetat itu termasuk asam lemak gitu. Jadi memang eh, penafsiran asam lemak itu adalah seberapa karbon itu memang rada-rada berbeda-beda. Buku ini bilangnya begini, tapi mereka maksudnya sama. Intinya asam lemak itu asam karboksilat rantai panjang. Kalaupun ada yang rantai pendek dibilang asam lemak itu adalah kasus luar biasa gitu ya. Makanya dibilang kadang SCFA, short chain fatty acid gitu ya. Kenapa harus dibilang short? Karena biasanya asam lemak tidak se-short itu gitu. Biasanya lebih panjang gitu ya. Oke. Jadi asam lemak adalah asam karboksilat rantai panjang ya. Nah, Pak, kalau misalnya dia ternyata tidak jenuh, ada rangkapnya, dia bengkok. Nah, mirip kan kayak tripod. Oh iya, bagus kalian bagus. Saya senang akhirnya ini pun mirip tripod. Jadi kalau tripod kalian bikin bengkok-bengkok, nah itu berarti dia tidak jenuh gitu ya. Asam lemak tidak jenuh. Kalau misalnya asam lemak jenuh bentuknya lurus ya. Asam lemaknya rantai karbonnya lurus ya. Ya. Kalau misalnya ada ikatan rangkap dia bengkok. Nah, ya. Oke. Jadi saya ulangi ya, lemak dengan asam lemak itu beda. Lemak itu satu buah tripod ini, kalau asam lemak kakinya saja. Nah, kita belajar dulu kakinya. Dan kita belajar kakinya, baru kita belajar kepalanya, baru kita belajar keseluruhannya. Gitu cara kita belajar. Kita belajar dulu kakinya. Kakinya itu adalah asam lemak. Asam lemak itu ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh, ini ada ikatan rangkap membuat strukturnya jadi bengkok. Sementara yang asam karboksilat yang jenuh itu dia strukturnya lurus, ya, lurus. Dan asam lemak itu adalah asam karboksilat rantai panjang, ya. Nah, kalau kalian lihat asam lemak itu kan kayak gini ya strukturnya ya. La 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 zigzag 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 COOH. Kalau kalian dulu belajar, ini bisa terionisasi kan sebenarnya. Nah, ini bisa terionisasi, jadinya dia terion, jadinya H+, ini jadi COO-. Nah, sehingga ini sebenarnya bersifat eh, hidrofilik, ya, hidrofilia. Hidro itu air, filia itu cinta, berarti dia cinta air. Kalau hidrofobik, hidrofobia, fobia itu artinya takut, hidro artinya air, berarti takut air, hidrofobik. Nah, makanya jadi yang ini bersifat hidrofilik.
Nah, ini bersifat hidrofobik. Nah, hidrofobik. Tapi kalian perlu ingat, asam lemak itu adalah asam karboksilat rantai panjang. Karena rantainya lebih panjang, bayangkanlah kalian, hidrofobiknya sepanjang ini. Hidrofiliknya cuma sekonek kecil kayak gini. Ya sudah, sifat hidrofobiknya yang mendominasi. Jadi sehingga makanya kalian lihat lipid itu tidak bisa mengantarkan arus listrik, tidak bisa larut di air gitu. Jadi walaupun dia punya gugus yang bersifat hidrofilik, bisa larut dalam air, tapi sifatnya jadi tertenggelam gitu. Beda dengan asam asetat. Asam asetat kan asam karboksilat rantai pendek, cuma gini aja strukturnya. Nih di bagian bawah nih saya tulis. Ya, ya udah. Jadi ini kepala hidrofobiknya kecil kayak gini, jadi lebih besar hidrofiliknya daripada hidrofobik. Makanya asam asetat masih bisa larut air. Tapi kalau lemak, dia udah tak bisa lagi larut air. Makanya di sini saya buat makin panjang ekornya, makin hidrofobik lah dia. Karena kepalanya kalah, makin tinggi tinggi juga titik lelehnya. Nah, makanya makin panjang, kalian perhatikan aspal. Aspal itu termasuk minyak kan? Karena tapi dia bukan minyak hewani ya, minyak hewani atau minyak nabati ya, itu minyak bumiati, minyak bumi ya, minyak bumi. Jadi aspal itu lemak tapi versi buminya gitu. Kalian pernah makan aspal? Ayo, ada nggak yang pernah makan aspal? Enggak ya, jangan kalian makan aspal ya. Walaupun aspal tuh dia terhitungnya lipid, ya kan aspal tuh lipid. Kita tidak salah bilangnya lipid. Cuma tengok dulu lipidnya itu atom karbonnya kalau udah sampai ratusan apa kali ribuan, ya bisa kalian makan lipid sekeras itu gitu. Karena semakin panjang ekornya, maka dia semakin hidrofobik satu. Gimana tubuh kalian mencernanya kalau terlalu hidrofobik gitu? Yang kedua, makin tinggi titik lelehnya. Makanya aspal itu padat, butuh suhu 300 derajat atau 400 derajat kalian mencairkan si aspal. Beda sama mentega. Mentega kalian cair, panasan dikit dah bisa mencair dia. Nah, Nah, jadi kalian bayangkan ya, yang panjang-panjang, saya jadi penasaran, aspal itu berapa? Coba ya kita cari di Google ya. Aspal. Aspal berapa atom karbon? Ah, nih 150 ya. Nah, nah nih eh ya tapi ini minyak sawit. Saya tuh nggak mau minyak sawit, saya tuh minyak diesel maunya ya. Pokoknya atom karbonnya sangat panjang, saking panjang tidak bisa kalian makan aspal gitu ya. Makan pizza pakai saus aspal gitu, kan nggak bisa. Orang nggak pernah pasti tapi pakai mayones. Nah, wah, ada yang bocor nih. Bentar, siapa yang bocor ya? Aha, Alhamdulillah sudah di mute. Oke, kita lanjutkan ya. Pada panjang ekor yang sama, nah nih contoh. Ini kan kalau saya bilang kan semakin panjang, semakin hidrofobik, semakin tinggi titik lelehnya. Jadi kalian cukup membayangkan semakin panjang aja. Nah, kalau panjang ekor yang sama, semakin banyak ikatan rangkap. Misal nih, saya buatlah rangkap ya. Saya buat rangkap di sini. Bengkok lah dia. Ini anggap aja bengkok ya. Misalnya, aduh, kayak mana sih? Saya buat rangkapnya 3 buah. Yang di atas nih ya. Aduh, saya kehilangan ruang. Saya gambarkan, saya buat slide baru lah ya. Ini, ya. Sabar ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita pulang kok. Jadi bagi yang sesak BAB, tahan dulu BAB-nya. Boleh sih, kalau kuliah sambil BAB boleh. Tapi di off cam ya. Karena kita tidak mau melihat gitu. Jadi memang kalau BAB ya silahkan di off cam, nggak apa-apa. Paling izin BAB aja di chat. Karena biar kalau misalnya suatu saat saya suruh, oh, Anissa tolong dihidupkan mic-nya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalian tidak terpaksa menghidupkan suaranya nanti bergema-gema. Iya, 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 gitu. Ya, ya kan? Oh iya, biasanya di WC kan bergema ya, karena jarang ada perabotan. Kecuali kalau kalian naruh kulkas gitu di WC gitu kan. Nah, itu mungkin
tidak sebergema itu gitu ya. Oke, baiklah. Terlalu krik-krik. Kuliah online ini ternyata tidak seenaknya saya bayangkan gitu ya. Maksudnya tuh, cobalah kalian ada di posisi dosen gitu kan. Wah, ngomong terus-terus tidak ada feedbacknya. Tapi kalau bagi orang yang live TikTokers gitu kan kadang-kadang dia suka ya ngobrol-ngobrol padahal entah orang tua dan entah tidak gitu kan. Nah, tapi saya tidak TikTokers ya, tapi saya harus terbiasa ya karena zaman sudah berubah gitu. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ini contohnya COOH. Nah, misal saya buat rangkap. Ingat ya, rangkap itu eh menyebabkan rantai karbonnya itu bengkok. Nah, contoh ya. Saya buat rangkapnya 3 buah. Nah, otomatis nanti bentuknya kayak gini. Saya bukan penggambar yang handal ya. Lurus, 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 lurus. Ada rangkap sini, bengkok. Ada rangkap di sini, bengkok lagi. Ada rangkap di sini, bengkok lagi. Ada rangkap di sini, bengkok lagi gitu. Nah, anggap aja seperti ini ya strukturnya. Nah, gara-gara dia bengkok, maka dengan panjang karbon yang sama, sifat hidrofobiknya lebih muncul. Ya, karena dia lebih kalian kalau lagi kedinginan kan kalian apa ya, lihat ulat kaki seribu. Nah itu lihat ulat kaki seribu, kalau ulat kaki seribu itu kan dia melingkar kan memperkecil luasnya dia gitu, sehingga sifat hidrofobiknya akan lebih nampak. Nih saya contohkan ya. Lemak tak jenuh ganda. Ini contoh asam arakidonat nih, contoh nih. Saking banyaknya ikatan rangkap, kita tidak boleh menggambarkan dia tuh lurus, tapi dia bengkok seperti ini. Karena dia bengkok seperti ini, jadi ini hidrofobiknya, ini hidrofiliknya. Ya memang kalau kita lihat ya, hidrofobiknya masih mendominasi sih, tapi tidak sedominan yang rantainya lurus. Gitu. Makanya saya buat di sini. Makin banyak rangkap tak jenuhnya, makin rendah titik lelehnya. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian beli margarin merek, yang sebut merek lah. Kalau kalian pergi ke hypermart, itu ada yang margarin yang mengandung lemak tak jenuh tinggi, pasti mudah mencair gitu. Nah, tapi sedangkan kalau margarin yang biasa kan susah mencairnya, bahkan harus di dalam nampan yang apa. Pokoknya semakin banyak ikatan jenuh, ikatan rangkap tak jenuh, itu dia makin rendah titik lelehnya. Dan makin bukan dia tetap tidak bisa larut air tentunya, cuma dibandingkan dengan yang jenuh lebih bagus tak jenuh. Makanya yang tak jenuh biasanya lebih recommended untuk dimakan karena selain dia itu sifatnya lebih bisa bercampur dengan air, maksudnya kan kalau kita kan di tubuh kita kan ada apa ya, empedu. Empedu itu kan tujuannya supaya minyak yang kita makan, kita kalau makan lemak biar bisa bercampur dengan air, bisa bercampur dengan di dalam darah kan harus dalam bentuk koloid. Ya nggak mungkin lah bulat-bulat lemak tuh masuk ke darah gitu aja. Pasti harus dibuat dalam bentuk koloid dulu. Sama kayak kalian nyuci piring kan kalian pakai sunlight gitu kan. Nah, sunlight itulah empedunya kita gitu. Jadi kita kita nggak mungkin pakai sunlight kan. Kita ada empedu. Empedu tuh fungsinya mirip sunlight gitu. Supaya air dan minyak bisa bersatu. Nah, lebih mudah menyatukan air dan minyak pada minyak yang tak jenuh dibandingkan yang jenuh itu ya, apalagi aspal. Kalau kalian makan aspal ya kayaknya bahkan deterjen pun susah mau menghilangkan aspal gitu ya. Nah, itulah. Jadi jangan makan aspal ya. Nah, oke, ini nanti masalah penamaan. Nah, ini masalah penamaan ya. Jadi ini sebentar, unsaturated fatty acid. Nah, unsaturated. Nah, ini adalah yang lemak-lemak tak jenuh. Jadi tata cara penulisan asam lemak itu, misal ya, tulisannya 16,1,9. Berarti ini cara bacanya, atom karbonnya ada 16, jumlah rangkapnya ada 1 buah, posisi ikatan rangkapnya di atom karbon nomor 9. Ayo kita gambarkan.
Jadi kita gambarkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 OOH. Nah, ikatan rangkapnya ada satu buah. Oke, ini ya, ikatan rangkapnya ada satu buah. Di atom karbon nomor 9. Cara ngitung atom karbon, dihitung dari karbonilnya. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rangkap sini. Nah, tapi sebenarnya kita tidak boleh nih gambarkannya dia lurus kayak gini, harus dibengkokin. Tapi ya udahlah, karena udah tergambarin gimana lagi. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Berarti nah, terus Pak, ini kok ada gambar omega 7? Nah, kalian pernah dengar istilah omega 3, omega 6, omega 9? Nah, dari mana omega 7? Nah, ini ya, perhatikan. Mengapa? Sebab lemak ini selain dibilang lemak 1619, juga dibilang lemak omega 7, karena kalau omega kalian hitungnya dari ujung. Ya, nah sebentar. Apa saya hapus? Oh, atau saya buat lagi lah satu lagi ya supaya kalian. Saya bikinnya rangkap, saya gambarnya lurus aja ya. Ini sebetulnya nggak boleh lurus karena kalau ada rangkap kan saya bilang tadi harus bengkok, tapi ya sudah nggak apa-apa untuk supaya kalian paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, omega itu dilihat dari ujung. Omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, omega 6, omega 7. Nah, itulah dia ya. Jadi kurang lebih sama kan? Ayo kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama kan? Nah, jadi gitu ya. Kalau omega, kalian ngitungnya dari ujung ujung ekor. Kalau pakai iupak, kalian ngitungnya pakai dari kepalanya. Ya, jadi jangan heran, misalnya sering nih orang bilang, minumlah ini omega 9 ya. Omega 9 tuh maksudnya apa? Berarti ada ikatan rangkap di atom karbon omega yang ke-9 dihitung dari ujung. Oke ya. Nah, ternyata omega 9 pun ada banyak macamnya. Ada omega 9 yang yang satu ikatan rangkap, ada yang dua ikatan rangkap. Omega 9 cuma ada satu double bond aja. Omega 6 nih, omega 6 ada yang dua ikatan rangkap, ada yang tiga ikatan rangkap, ada yang empat ikatan rangkap. Omega 3 justru ya omega 3 nih ya kan yang paling sehat karena omega 3 tuh sampai 6 six double bond, bayangkan kalian. Contohnya servonik. Ini contohnya di minyak ikan, minyak alga, dan fosfolipid di otak. Jadi otak kita itu penuh dengan omega 3. Makanya biasanya obat-obat kayak fish apa tuh yang Scott Emulsion lah, apalah minum apa Cerebrofit lah, pasti yang dia unggulkan itu omega 3-nya gitu kan. Nggak pernah dia mengandalkan omega 7 lah, ngapain omega 7? Omega 3, omega 7 nih palmit, palmitoleat. Ya udah, innerly all fats. Jadi hampir seluruh lemak-lemak yang ada di nabati, di hewani bahkan ya wajar gitu. Lemak tak jenuh aja ada kastanya. Lah, berarti Pak lemak jenuh itu seburuk itu. Iya, makanya kalian kalau makan lemak, makanlah lemak tak jenuh. Jangan kalian makan lemak jenuh. Kalian bayangkan lemak tak jenuh aja punya kastanya kayak gini. Nah, kasta tertinggi itu ini ya, omega 3 yang servonik ya. Omega 3 pun ada lagi kastanya, ada yang six double bond, ada yang five double bond, ada yang three double bond. Nah, omega 3 lah yang memang omega 3 tuh ikatan rangkapnya paling kecil ada three double bond gitu ya. Ini alpha linoleat nih contohnya. Nah, inilah paling yang terjangkau ya. Frequently found in with no linoleic acid but particular in linseed oil. Nah, ini contohnya alpha linoleat. Terus arachidonat, timnodonat ya. Nah, Pak, ayo kita coba gambarkan ini. Nah, ini gimana cara bacanya? Kalau ini kalian ngelihat kalian di sebelah kiri ini berdasarkan IUPAC, ini aturan IUPAC.
Ini aturan trivial, ya. Terserah kalian. Kalian mau pakai aturan trivial, pakai omega-omegaan, atau kalian pakai UPAC. Cuma UPAC ini orang tidak semuanya ngerti. Makanya di iklan-iklan tuh tidak pernah minumlah ini mengandung asam lemak 22.2, 6, 4, 7, 10, 13, 16, 19 kan tidak pernah orang iklan kan kayak gitu. Mak-mak yang tidak sekolah tuh kan, hah, ngapu nih bab, itu nomor HP ke gitu kan. Kan nanti dikira nomor HP gitu kan. Bukan mak-mak nggak sekolah juga sih. Kadang mak-mak sekolah tapi di sekolahnya hukum. Kan manalah ngerti dia omega-omegaan ginian kan. Jadi ya sudah. Jadi apa namanya? Jadi eh bikin aja omega 3. Udah tok. Masalah kalian masyarakat tahu atau tidak omega 3 itu gimana, urusan belakangan lah. Pokoknya omega 3 itu baik gitu. Nah, biasanya kan kalian selalu digituin gitu kan. Nah, tapi kita coba karena kita sekarang sudah kuliah ya, jadi kalian udah tahu oh omega 3. Omega 3 itu banyak lagi jenisnya. Ada yang 3 rangkap, 4 rangkap, 3 rangkap, 5 rangkap, 6 rangkap. Nah, yang mana satu gitu. Nah, berarti kalau kita mau gambarin yang ini ya, yang saya lingkar ini, yang saya centangin ini berarti 20. Kita gambar dulu 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, terus omega 3 ya, berarti 1, 2, 3. Udah ada rangkap. Nah, 17, 14, 11. Nah, kalau kalian lihat, ikatan rangkapnya itu ada 5 buah. Kalau kalian lihat ini kayak berpola 17, 14. 17 ke 14 tiga, tiga, tiga kan jaraknya. 17 ke 14 itu 3. 14 ke 11 itu 3. Nah, kita buat aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empat rangkap sini. 7, 8, 9. 10, 11. Dua, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Di sini seharusnya. Nah, kelipatan 3 ternyata kalau kita lihat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Oh, 5 ya yang paling apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini lah bentuk bentuk lemaknya. Tinggal kalian bengkokin aja lagi sesuai selera. Sesuai selera. Ya, maksudnya setiap rangkap dia bengkok. Ya, rangkapnya banyak. Gitu ya. Karena kan di sini dituliskan 20.25. Berarti atom karbonnya ada 20. Rangkapnya ada 5 buah. Barulah di sini 5,8,11. Coba kita lihat pakai UPAC. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, angka 5, 6, 7, 8. Oke, 5, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14. Oke, 14. 15, 16, 17. Nah, kan sama kan kode nomor HP. Nih, 5, 8, 11, 14, 17. Nah, kalian coba-coba lah di rumah, nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, inilah deh. Lemak tak jenuh, tata nama dan cara membacanya. Nah, tata nama kita pakai, bukan, nggak usah pakai UPEC kan lah kalau menurut saya ya. Tapi kalau kalian mau tahu UPEC-nya, kalian bisa pakai apa? Scam, Cemdro bisa juga ya. Nah, inilah omega 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini omega 9. Omega 6. Nah, ini kebetulan omega 6 yang atom karbonnya ada 2. Intinya omega itu dilihat dari ekor, rangkapnya itu rangkap pertama kali di atom karbon nomor berapa gitu. Yang pertama kali. Jadi walaupun ini omega 3 ada di sini, ada di sini, ada di sini, cari yang pertama kali. Makanya omega 3 itu baik karena dari ujung aja di atom karbon nomor 3 udah ada rangkapnya. Berarti selebihnya diperkirakan lebih banyak lagi gitu. Nah, inilah nih coba 3 nih. 3 nih termasuk omega berapa? Tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omega 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Omega 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Omega 9.
Kalian mau sudah atau mau lanjut? Ternyata untung kalian tidak apa ya masuk dua kali ya. Kita sudahi dulu yang jelas pelajaran kita lemak. Cukup kita belajar tripodnya dulu ya. Jadi kan ada tripod. Kita belajar kakinya dulu ya. Kakinya dulu. Mengapa kakinya tuh bisa ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya bengkok, ada yang jenuh, ada tak jenuh, implikasinya ke tubuh gimana, sifat fisik kimianya gimana. Nah, belum lagi ada lemak yang trans. Gimana? Dia rangkap, tapi trans. Gimana? Oh, efeknya. Nah, kita belum. Nah, ini kepalanya ya. Saya spill sedikitlah pelajaran ke berikutnya. Ini ada gliserol. Gliserol itu ibaratnya kepalanya ya. Kan tripod nih ada kepalanya, ada kakinya. Nah, tadi kita belajar kakinya nih, sekarang belajar kepalanya gliserol gitu. Nah, baru, nah ini apa lagi nih Pak? Kalau ini tripodnya satu kaki tripod diganti sama pospat, diganti sama sesuatu alat yang membuat kepalanya jadi lebih powerful gitu. Nah, itu nantilah tuh yang pertemuan berikutnya ya. Nah, baru kita belajar steroid. Oke, protein ini nanti ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah